Di desa ini, warna merah adalah warna yang paling dibenci. Warga hidup dalam ketakutan karena cerita lama yang bertebar turun-temurun. Mitos itu mengatakan, di dalam hutan yang mengelilingi desa, ada makhluk merah mengerikan yang akan marah jika melihat warna merah. Untuk menjaga keselamatan para warga, kepala desa di masa lalu membuat perjanjian misterius. Asal tak ada warna merah dan tak ada yang meninggalkan batas desa, maka para makhluk itu tidak akan mengganggu. Namun kedamaian itu hilang ketika sebuah tragedi terjadi. Putri kepala desa, seorang gadis cantik yang dikenal karena kelembutannya dilamar oleh seorang pria. Ternyata di lamaran, itu ada seorang pria lain yang selama ini diam-diam menyimpan cinta padanya. Disesatkan oleh rasa cemburu dan sakit hati, keesokan paginya tanpa basa-basi, ia menyerang pria itu. Pria itu ditemukan dalam kondisi sekarat oleh sang gadis dan memohon sang ayah memanggil pertolongan. Namun, akses di desa begitu terbatas. Dengan air mata, gadis itu memohon izin untuk pergi ke kota mencari obat. Sang ayah awalnya ragu. Ia tahu betapa berbahayanya keluar dari desa, tapi melihat keinginan putrinya, ia pun mengizinkannya. Namun sebelum berangkat, ayahnya membawanya ke gudang dan memberitahu sebuah rahasia besar. Ternyata, selama ini makhluk yang ditakuti warga sebenarnya adalah dirinya sendiri yang mengenakan kostum. Dulu desa ini pernah dihancurkan oleh orang-orang luar yang serakah. Sejak itu, demi melindungi warganya, sang ayah menciptakan mitos monster dan membuat aturan soal warna merah agar semua orang takut keluar dan tak pernah kenal dunia luar. Kemudian, ayahnya menyuruh pergi membeli obat dengan tenang karena di luar desa sebenarnya tidak ada makhluk merah sama sekali. Sang gadis pun memulai perjalanannya. 2 orang ditugaskan untuk menemaninya. Namun, mereka baru beberapa jauh keluar desa sudah ketakutan dan lari kembali. Sang gadis pun melanjutkannya sendiri. Tiba-tiba suara seram terdengar. Ini sungguh aneh. Bukankah ayahnya bilang tidak ada makhluk merah? Saat makhluk itu melompat ke arahnya, ia menghindarinya. Makhluk itu jatuh ke dalam lubang, tertusuk ranting-ranting tajam. Dan ternyata makhluk merah itu bukan sungguhan. Makhluk itu ternyata pria yang menyerang tunangannya yang mengenakan kostum makhluk merah. Pria itu mencoba menggagalkan gadis itu agar tak bisa menyelamatkan tunangannya. Setelah itu, gadis tersebut terus melanjutkan perjalanan. Ia berhasil mencapai ujung desa dan dibantu oleh seorang petugas yang sedang berpatroli, dan ia mendapatkan obat yang diperlukan. Akhirnya tunangannya bisa diselamatkan. Sementara itu, si pria jahat dikabarkan meninggoy akibat serangan makhluk merah. Sampai saat itu, warga desa masih percaya pada mitos setan merah dan terus hidup dalam mitos yang telah diwariskan selama ini.